を連れて進め泥だらけのその顔にはこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空に選んでも変わっていけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら何度でも立ち上がれ世界に打ちのめされたわかる意味を知ったグレーの花咲き誇れ運命を照らして Mr. Amir Syarifuddin, From Hero to Zero. Mr. Amir Syarifuddin Harahap, 27 April 1907 sampai 19 Desember 1948, adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, Amir Syarifuddin menghadiri perjanjian Renville. Terjadi bentrok antara perwakilan PNI dan Masyumi dengan Amir Syarifuddin karena menganggap bahwa Amir dengan mudah menerima begitu saja ultimatum Belanda. Bagaimana ini? Kenapa Anda dengan mudah menerima ultimatum Belanda? Ya, kami tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Kami akan mengundurkan diri dan menjadi pengikut Anda. Dan kami juga mau Anda menyerahkan mandat kepada Presiden. Karena Kabinet Amir II memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden, maka 23 Januari 1949, Kabinet Amir II resmi dihentikan oleh MPR. Beberapa aktivis politik menghampiri Hatta untuk menawarkannya menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Silakan duduk. Ada apa kalian kemari? Pak, jika Anda tidak keberatan, kami mau Anda menjadi Perdana Menteri berikutnya. Bagaimana? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Saya ingin Masyumi dan PNI mendukung saya. Ya, baik, Pak. Hatta melakukan perundingan dan memberikan penawaran kepada Amir dan golongan sayap kiri beberapa posisi di kabinet. Saya ingin menawarkan kepada kalian beberapa posisi di dalam kabinet. Tidak, kami menolaknya menuntut posisi yang lebih tinggi. Bagaimana saudara Amir? Saya ingin posisi sebagai Menteri Pertahanan. Perundingan gagal dan pada 31 Januari 1948, Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa golongan sayap kiri. Bagaimana ini Pak Amir? Kenapa Pak Hatta membentuk kabinet tanpa golongan kiri? Bagaimana jika kita membuat organisasi sendiri saja? Ya, kami setuju. Golongan sayap kiri yang sakit hati akhirnya bereaksi dan mengalami reorganisasi, muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin untuk menentang kabinet Hatta. Kembalinya Musso ke Indonesia menjadi titik balik perjalanan politik FDR. Munawar Musso adalah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia
dan salah satu tokoh kunci dalam pemberontakan Madiun 1948. Kali ini kita akan membicarakan tentang propaganda kita. Gimana kita akan melakukan propaganda itu? Bagaimana jika kita melakukan Jawa Tengah dan Jawa Timur di depannya Madiun? Ide yang bagus. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Bagaimana, setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk menghilangkan komunis. Salah satu tuduhan terbesar pemerintah adalah bahwa musuh mempromosikan keterlibatan Republik dalam konflik Soviet Amerika. Para pemimpin Front Demokrasi Rakyat melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan ide-ide politik musuh. Madiun menjadi benteng penting terakhir setelah Yogyakarta. Hatta bersikeras untuk menghentikan pemberontakan dan merebut Madiun sesegera mungkin sebelum Belanda mulai turun tangan. Saat pemerintah mengerahkan pasukan untuk menghentikan pemberontakan di bawah komando Amir Syarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun. Musuh tertembak ketika dia hendak bersembunyi dan menolak untuk menyerang. Tokoh PKI lainnya seperti Maruto Darusman, Suripno, dan Sarjono ditangkap. Amir Syarifuddin pun mengalami nasib yang sama ketika ditangkap. Desember 1948 menjadi bulan terakhir bagi Amir Syarifuddin karena ia harus meregang nyawanya. Kepala Amir Syarifuddin tertembak dengan pistol oleh seorang letnan polisi militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Begitulah akhir dari hidup seorang Amir Syarifuddin.